Belakangan ada seorang politisi yang menarik perhatian saya, khususnya saat Jabodetabek dikepung banjir beberapa waktu lalu. Videonya saat melakukan kunjungan ke kawasan Puncak, Jawa Barat, sambil terlihat menangis cukup histeris, mampu menarik pemberitaan yang relatif masif. Ya, Deddy Mulyadi adalah sosok yang saya maksud. Pria kelahiran Subang 11 April 1971 ini di pemilu Pilkada 2024 kemarin berhasil memenangi kursi gubernur Jawa Barat. Tentu ini sebuah capaian yang membanggakan untuk politisi yang baru saja berpindah ke Partai Gerindra tersebut. Tapi balik lagi ke soal pemberitaan tadi. Masifnya pemberitaan tentang Deddy Mulyadi atau Kang Demul, begitu beliau biasa disapa, membuat saya menyebut Deddy Mulyadi sebagai media darling yang baru. Mengingatkan saya pada sosok yang dulu sering juga disebut sebagai media darling, yaitu Joko Widodo. Dengan masifnya pemberitaan dan sosok Demul sebagai media darling ini, muncul satu pertanyaan menarik. Mampukah Demul ke depan, Deddy Mulyadi ke depan, mengulangi kesuksesan Joko Widodo di kancah politik Indonesia? Nah, kalau kita bahas, Deddy Mulyadi, sosok ini sering berpenampilan menarik dengan ikat kepala khas Jawa Barat, khas Sunda. Tapi kita harus akui, Kang Deddy punya rekam jejak politik yang relatif apik. Jadi Deddy Mulyadi mengawali karir politiknya atau mengawali karirnya sebagai aktivis organisasi kampus. Kemudian dia juga aktif di organisasi kepemudaan. Baru di tahun 1999, Deddy Mulyadi terpilih sebagai anggota DPRD Purwakarta, pemilu pertama pasca reformasi. Nah, performa politik Deddy Mulyadi ini teruji saat kemudian dia mencoba peruntungan di pilkada untuk menjabat sebagai posisi eksekutif, yaitu di Pilkada Kabupaten Purwakarta. Pertama sebagai wakil bupati, berhasil, kemudian dilanjutkan menjadi bupati selama 2 periode. Tidak gampang loh. Lalu Deddy Mulyadi setelah menjadi bupati, sempat masuk ke Senayan sebagai anggota DPR RI, untuk kemudian pada 2024 kemarin menjajal peruntungannya di Pilkada Gubernur Jawa Barat dan berhasil menang. Nah, kalau saya sebut ini sebuah track record politik yang luar biasa apik. Namun balik lagi ke poin awal kita. Jika Anda googling, suami Anne Ratnamustika ini bisa dibilang masif sekali diberitakan di media mainstream Indonesia. Yang menarik juga, rata-rata tone pemberitaan tentang Deddy Mulyadi sekarang setelah menjadi gubernur itu relatif positif. Ini sedikit berbeda dengan tone pemberitaan Deddy Mulyadi sebelumnya saat beliau masih menjadi bupati Purwakarta, yang juga masif tapi tone-nya tidak selalu positif. Banyak juga pemberitaan yang tone-nya negatif. Tentu karena pada saat itu kebijakan-kebijakan atau aksi dari Deddy Mulyadi sebagai bupati banyak yang kontroversial. Anda bisa mencoba menggooglingnya dan menemukan beberapa kontroversi dari kebijakan Deddy Mulyadi. Nah, balik lagi ke masalah pemberitaan tadi. Dalam memaknai politik, saya hampir tidak pernah percaya yang namanya kebetulan. Kebetulan Deddy Mulyadi diberitakan, kebetulan beritanya positif, kebetulan beritanya banyak, masif, dan sebagainya. Ada satu prinsip yang selalu saya pegang dalam menganalisa situasi politik, khususnya soal media, yaitu if it's something too good to be true, it must be fishy. Pasti ada sesuatu di belakangnya. Nah, di kasus Deddy Mulyadi, saya berasumsi bahwa memang ada pengelolaan media
yang terorganisir. Kita menyebutnya ada strategi media di belakangnya. Siapa yang menjalankan? Seperti apa strateginya? Dan apa tujuan besarnya? Tentu itu sesuatu yang menarik untuk kita kaji ke depan. Namun, kalau saya membayangkan juga bahwa jika tim yang menghandle media Deddy Mulyadi ini mampu terus menjalankan performa media handlingnya, pengelolaan medianya, sehingga Deddy Mulyadi sebagai media darling bisa dipertahankan, saya melihat Deddy Mulyadi punya kans untuk naik di kancah politik yang lebih tinggi daripada cuman di Jawa Barat. Kita sebut saja di level nasional. Artinya ada kans, ada kemungkinan di pemilu 2029 mendatang Deddy Mulyadi bisa jadi salah satu kandidat baik itu untuk RI 1 maupun RI 2. Tentu akan ada 1-2 isu teknis politis yang mesti dipertimbangkan. Tapi kita tahu sendiri di Indonesia, jika Anda populer, seorang politisi itu populer di media dan di sosial media sampai titik tertentu, kansnya untuk bisa maju ke kancah politik luar biasa. Sekali lagi, pertanyaan menarik adalah, bisakah Deddy Mulyadi menjadi the next Jokowi? Bagi komentar Anda. Terima kasih.